kita itu punya tanggung jawab untuk mendidik. Yang artinya kalau misalnya kita akhirnya jatuh mendorong anak supaya merasa bersalah sepanjang hidupnya, kita mendorong anak supaya merasa bahwa yang dia lakukan kemarin itu sangat-sangat bersalah, itu adalah perilaku yang salah dan harus kita tinggalkan. Yang harusnya kita lakukan adalah bagaimana kita merangkul anak-anak ini yang kejadian kemarin supaya mereka terbuka pikirannya, supaya mereka melakukan hal-hal positif. Kayak misalnya kita tidak pernah tahu, tiba-tiba mereka yang kemarin melakukan kejadian nanti menang olimpiade, kita tidak pernah tahu. Mungkin jadi bupati, kita tidak pernah tahu. Yang sebenarnya menentukan itu kan dari perilaku kita, perilaku lingkungannya. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Naim Arkananta di Ahmad Dahlan Project. Dan sore hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak penggiat Forum Anak Kabupaten Nrekang. Dan kita akan membicarakan banyak hal tentang soal-soal yang berkaitan dengan mereka pastinya ya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Ahmad Dahlan Project, jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Dahlan Project. Dan oke, kita akan perkenalan dulu. Sebutkan namanya masing-masing, mulai dari Anda dulu lah, perempuan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifasi Handayani AM. Jabatan saya di Forum Anak itu sebagai bendahara, dan alhamdulillah pada tahun ini diberikan amanah untuk menjadi Duta Anak Kabupaten Nrekang tahun 2021. Duta Anak Kabupaten Nrekang 2021. Masih sekolah? Iya. Sekolah di SMA Negeri 2 Nrekang. SMA Negeri 2 Nrekang. Oke, selanjutnya. Halo, namaku Bintang Al Rashid, akrabnya dipanggil Bintang. Duta Anak Kabupaten Nrekang tahun 2018, Duta Anak Sulawesi Selatan tahun 2018 juga. Kebetulan delegasi Sulawesi Selatan untuk Forum Anak Nasional 2018 di Surabaya, Jawa Timur. Sekarang sekolahnya di Universitas Brawijaya, program studi Teknik Komputer, Fakultas Ilmu Komputer. Jadi ada Bintang dan Kiva ya. Bisa kalian gambarkan hak-hak anak itu apa saja misalnya? Sebenarnya kalau menganut sama Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, itu jumlahnya ada 31 hak anak. Iya. Yang harus diperjuangkan. Tapi itu dibagi lagi ada 16 hak perlindungan khusus anak. Nah, itu yang sebenarnya agak tidak terjangkau untuk kami sebagai anak-anak. Kalau dasarnya sebenarnya ada 4. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Forum Anak itu salah satunya bentuk pemenuhan hak anak, partisipasi. Kayak gitu. Nah, apa saja yang kalian lakukan? Kayak misalnya baru-baru ini, sebenarnya kegiatan Forum Anak itu kan pelopor dan pelapor. Contohnya yang mempelopori itu bulan Februari kemarin bikin kegiatan yang namanya Gemenak, Gerakan Semesta Anti Perkawinan Anak. Itu dilaksanakan di Desa Palaka, Kecamatan Maiwa. Nah, kenapa di sana? Karena sebenarnya kalau misalnya jujur-jujurannya, karena kebetulan ada kerabat yang dekat, dan di sana juga ternyata masih banyak yang belum mengetahui bahaya-bahayanya perkawinan anak. Jadi masih banyak kasus yang terjadi, mereka menikahkan anak-anaknya kayak gitu. Terus kami juga bikin gasing namanya. Gasing. Nama kegiatannya Forum Anak semuanya kayak gasing. Apa pakai nama-nama lokal? Iya. Supaya lebih ke anak-anak. Supaya lebih ke anak-anak kan. Gasing itu kepanjangan dari Gerakan Desa Anti Stunting. Itu dilaksanakan sama-sama sama Gemenak kemarin di Desa Palaka juga. Kegiatannya Forum Anak itu memang tidak jauh-jauh dari yang kayak sosialisasi, advokasi, yang kayak gitu. Terus tiap tahunnya juga dilaksanakan pemilihan duta anak, terus peningkatan kapasitas Forum Anak juga. Karena kan tidak mungkin Forum Anak mau bekerja tanpa mereka punya skill. Intinya kayak masa anak-anak mau selesaikan masalah anak yang lainnya tapi dia tidak punya kapasitas dalam dirinya. Makanya tiap tahun kita adakan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas Forum Anak. Terus perayaan Hari Anak Nasional juga. Lapak baca juga tiap akhir pekan di Anjungan biasanya, atau di Swiss juga. Kalian tertarik masuk menjadi
Karena apa? Kalau saya sendiri, pertama waktu saya masuk lagi hype-hype-nya rokok, perkawinan anak. Jadi saya rasa kayaknya ini perlu agen, kayaknya ini perlu sesuatu yang bisa mempelopori mereka. Dan alhamdulillah ketemu sama forum anak ini yang ternyata tujuannya itu persis dengan apa yang saya inginkan. Kalau kamu membayangkan dirimu ke depan, kamu bisa membayangkan seperti apa masa depan? Saya mau jadi bupati sih sebenarnya. Kenapa mau jadi bupati? Pertama, kenapa ambil teknik komputer dulu? Kenapa saya ambil jurusan ini? Kenapa lanjut belajar di Universitas Brawijaya juga? Sebenarnya dari berbekal pengalamanku di forum anak, salah satu yang jadi permasalahan anak-anak di Nrekang itu utamanya adalah mereka menyalahgunakan teknologi yang ada. Apalagi kan sekarang zamannya revolusi 4.0. Zamannya internet itu saking kencang-kencangnya, di mana pemerintah itu menggalakkan internet seluas-luasnya. Makanya saya ambil teknik komputer supaya teknologi yang ada di Nrekang itu bisa dikontrol sama saya. Artinya pemanfaatan teknologinya, pemanfaatan internetnya, pemanfaatan semuanya yang berhubungan tentang Internet of Things kayak gitu-gitu, saya mau berkontribusi. Nah dari situlah akhirnya saya mau kedepannya ini anak-anak betul-betul dimanfaatkan sejalan teknologi dan ilmunya. Makanya sebenarnya nggak harus jadi bupati sih, kayak finish line-nya itu ada di bupati gitulah ceritanya. Ya. Nah kalau kamu sendiri bagaimana? Saya sendiri sebenarnya agak berhubungan, tapi kalau saya sendiri mau jadi kepala dinas, terutama di DP3A, karena melihat kan forum anak ini perlu ada ceritanya, perlu pemerintah yang benar-benar bersama forum anak. Jadi karena saya di forum anak, jadi saya tahu sebenarnya anak-anak ini butuh apa. Kalian melihat anak-anak remaja sebaya kalian saat ini di kabupaten ini? Kalau menurut saya, kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, mungkin Nrekang itu agak mendingan kalau dilihat. Tapi kalau kita melihat tahun-tahun sebelumnya, ini adalah hal yang miris. Karena dulu perkawinan anak itu jarang sekali didengar, tapi sekarang agak tidak tabu lagi mendengar perkawinan anak karena dianggap biasa. Betul tadi kayak bilang Iva, yang dibilang sama Iva itu betul sekali, agak mendingan sebenarnya Kabupaten Nrekang ini, karena meskipun kita berada di ceritanya di lingkaran setan Parepare, Sidrap dan Pinrang, Toraja juga, kita itu masih agak terbordir lah, terbatasi. Karena kita anak-anak Nrekang itu utamanya yang di daerah Anggeraja ke atas itu masih sangat kultural, masih sangat memegang budayanya. Meskipun karena masuknya tadi itu aku bilang internet, akhirnya agak menyerimpang. Kalau misalnya kita lihat di Kecamatan Nrekang sendiri, utamanya di bagian perkotaan ini, gaya hidupnya itu mulai mengikuti anak-anak Makassar. Pergi-pergi ke kafe, apalagi kita sekarang punya wisata anjungan yang mirip-mirip Pantai Losari, Pantai Tonrangang di Parepare. Akhirnya anak-anak Nrekang punya pilihannya akhirnya untuk nongkrong di mana. Bisa kita lihat juga sekarang pemandangannya sangat menuju Makassar, karena kan istilahnya di Sulawesi Selatan itu kiblat gaya hidupnya anak muda itu kan Makassar dan Parepare. Sebelumnya mungkin kita harus tahu Indonesia sendiri itu menjadi negara ke-11 di dunia dengan angka perkawinan anak yang tertinggi dan kedua di ASEAN. Sebenarnya kenapa ada perkawinan anak? Yang pertama, mungkin mereka tidak tahu dampak dari perkawinan anak ini. Mereka tuh hanya berpikir, wah main-main, hanya menuangkan nafsu saja. Mereka tidak tahu apa kedepannya yang terjadi. Kalau kasus yang kemarin, kenapa harus terjadi seperti itu? Apa yang menurut kalian yang salah? Sebenarnya kalau yang kulihat dari kasus kemarin, first impressionku ya ternyata pertama ya kaget lah. Kita lagi di bulan suci Ramadan, terus tiba-tiba ada kejadian yang begitu di tempat umum juga. Sebenarnya ini jadi teguran untuk kita semua sebenarnya. Bukan dari kami saja selaku teman sebaya, terus juga dari orang tua juga, dari sahabat juga, dari pemerintah, dari OPD-OPD yang terkait juga. Ini jadi teguran kita semua sebenarnya. Akhirnya kita lagi-lagi harus pusatkan perhatian ke remaja-remaja ataupun anak-anak yang sebenarnya remaja itu kan waktunya kita mencari jati diri.
Jadi remaja itu sebenarnya mudah sekali kehilangan kontrol, mudah sekali kehilangan arah. Salah satunya itu dari kejadian kemarin. Itu yang bisa kutangkap adalah gairah anak muda yang tidak terkontrol, yang hilang arah, akhirnya melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan. Dan sebenarnya sangat disayangkan media-media Endrekang itu banyak yang meliput bisa dibilang kesalahan dibanding prestasi anak Endrekang. Banyak sekali anak Endrekang itu berprestasi tapi tidak diliput. Sedangkan hal-hal yang bermasalah, asusila, kekerasan langsung diliput dengan cepat. Anak-anak jadi tidak termotivasi karena tidak ada role model lah, tidak ada role modelnya yang harus diikuti sama mereka. Media, ya kan selain orang tua, lingkungan, media juga berperan penting ya. Jelas. Sangat, apalagi di era sekarang. Ya kenapa? Kalau misalnya kalian menyadari bahwa media menjadi ruang yang penting untuk mempublish hal-hal yang positif, apa yang bisa kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Iya, kalau approach-nya dari kami sendiri, dari Forum Anak Kabupaten Endrekang ini sendiri juga sebenarnya juga bergerak di media sosial. Kami punya Instagram fem.spirit, terus punya Facebook juga, terus punya TikTok juga. Karena kan TikTok lagi hype-hype-nya sekarang, lagi rame. Punya TikTok juga, ada website juga. Nah, approach-nya kami tuh, kami menjadikan media yang kami punya, karena kami tidak bisa approach media yang lebih besar kayak, kalau misalnya boleh dibilang di sini kayak Endrekang Dekat, Endrekang Info, kami tidak bisa approach mendekati itu. Karena kami juga sangat berharap kalau misalnya terjadi kolaborasi antara Forum Anak Kabupaten Endrekang sama media-media yang besar di Endrekang. Supaya kedepannya kalau misalnya kami punya kegiatan ataupun ada informasi-informasi yang harus disampaikan dari kami ataupun dari Endrekang Dekat itu sendiri, jadinya enak tektokannya. Apakah kawan kalian atau anak-anak kita yang melakukan hal yang anggaplah kejadian kemarin itu harus dibenahi atau dirangkul atau seperti bagaimana pendapat? Sebenarnya anak-anak untuk forum anak ada namanya perlindungan khusus. Di situ anak-anak yang ceritanya bermasalah itu mendapatkan perlindungan khusus. Saya pernah dengar bunda itu bilang sesalah-salahnya anak pasti DP3 itu tetap membela karena ceritanya dia ini masih anak. Dan juga sebenarnya pemerintah itu punya komitmen untuk mencegah dan menjaga anak dari diskriminasi. Sekalipun anak itu sebenarnya bermasalah karena bisalah setidaknya bukan dibilang dibiasakan atau dianggap hal biasa lagi berhubungan, tapi setidaknya kita hanya memberi kesadaran tapi tidak membuli. Kalau dari saya, kalau dariku sendiri, tanpa menyalahkan teman-teman yang bermain di internet di luar sana, sebenarnya ini jadi salah satu budaya kita, mengobe. Kita itu masih punya budaya mengobe yang akhirnya dibawa ke internet. Sedikit-sedikit mau nyinyir, sedikit-sedikit mau ngomentari orang, sedikit-sedikit menilai kejelekannya orang. Meskipun memang kejadian kemarin tidak bisa kita benarkan, tapi yang betul yang tadi bilang Iva sekali lagi, bahwa sebenarnya anak itu tidak bisa disalahkan. Meskipun anak itu bersalah, tapi kita selaku orang tua, sekarang saya juga bukan lagi usia anak, saya selaku yang sudah bukan lagi anak dan selaku orang tua, teman-teman mungkin juga yang menonton, harusnya sadar bahwa kita itu punya tanggung jawab untuk mendidik. Yang artinya kalau misalnya kita akhirnya jatuh mendorong anak supaya merasa bersalah sepanjang hidupnya, kita mendorong anak supaya merasa bahwa yang dia lakukan kemarin itu sangat-sangat bersalah, itu adalah perilaku yang salah dan harus kita tinggalkan. Yang harusnya kita lakukan adalah bagaimana kita merangkul anak-anak ini yang kejadian kemarin supaya mereka terbuka pikirannya, supaya mereka melakukan hal-hal positif. Kayak misalnya kita tidak pernah tahu, tiba-tiba mereka yang kemarin melakukan kejadian nanti menang olimpiade, kita tidak pernah tahu. Itu tergantung dari bagaimana kita, atau kita mungkin jadi bupati, kita tidak pernah tahu. Yang sebenarnya menentukan itu kan dari perilaku kita, perilaku lingkungannya. Dan kita juga selaku yang dari luar, netizen ceritanya, kita harus mengantisipasi supaya setidaknya orang-orang terdekat kita tidak melakukan hal yang sama. Karena ini jadi bahan pelajaran buat kita juga, jadi bahan didikan buat kita juga semua. Akhirnya jadi kesimpulannya adalah kalau bisa seminimal mungkin kita cegah jari-jari kita ini untuk mengomentari ataupun melontarkan hal-hal yang buruk, apalagi terhadap anak, terhadap
sesama manusia saya tidak boleh, apalagi terhadap anak yang harusnya dididik kayak gitu. Ya, jadi ada kecaman, mengecam itu hal yang salah lah ya. Harusnya jangan. Tidak dibenarkan. Saya mau bicara tentang kota layak anak. Endrekang kan tahun ini kayaknya menuju ke sana ya. Iya, sebenarnya setiap tahun menuju ke sana. Setiap tahun menuju ke sana, tapi belum ke sana. Belum sampai. Nah, bagaimana kalian melihat itu? Karena saya juga terlibat di ceritanya kayak timnya kabupaten lah untuk penginputan dokumen-dokumen yang untuk evaluasi Kabupaten Layak Anak. Sebenarnya Kabupaten Layak Anak ini kan sudah ada sejak tahun 2011. Artinya pelaksanaannya itu sudah sangat lama. Karena targetnya pemerintah Indonesia itu tahun 2030, di saat the bonus demografi juga tahun 2030 nanti, Indonesia itu setiap kabupaten kotanya itu sudah mendapatkan predikat layak anak. Sekarang kita ada di tahun 2021, artinya kita masih punya waktu 9 tahun lagi untuk mengejar itu. Itu waktu yang sangat sebentar. Nah, untuk tahun 2021 sendiri, sebenarnya ada harapan lah. Akhirnya Endrekang bisa mendapatkan gelar Kabupaten Layak Anak di tingkat pertama. Karena kan tingkatannya itu kan pertama, madya, utama, madya, utama. Jadi selama belakangan ini selalu berupaya dapat pertama. Nah, kira-kira tahun ini kalian melihatnya bagaimana? Kalau saya tahun ini sebenarnya tidak berharap banyak, tapi saya optimis karena yang kulihat akhirnya dari tahun saya berkecimpung di Forum Anak dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 ini, 2020 dan 2021 ini akhirnya lebih banyak lah orang yang aware tentang Kabupaten Layak Anak. OPD karena kan sebenarnya Kabupaten Layak Anak itu tidak diupayakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri, Dinas Agama juga, Pendidikan juga, Perpustakaan juga. Intinya semua OPD bertanggung jawab lah untuk mendapatkan Kabupaten Layak Anak. Nah, yang dari kulihat di tahun ini sudah mulai bersinergi dan mulai mengupayakan supaya Endrekang mendapatkan gelar Kabupaten Layak Anak. Tapi kita punya perda anak gitu. Punya. Dari tahun 2018. Dari tahun 2018. Perdanya itu nomor 7 dan nomor 8. Bunyinya apa? Perda nomor 7 tahun 2018 tentang perlindungan anak, Perda nomor 8 tahun 2018 tentang perlindungan anak disabilitas. Nah, kalian bangga tidak menjadi anak Endrekang? Saya sendiri bangga, karena apalagi bisa dibilang Kabupaten Endrekang itu terprotek ceritanya. Bagaimana Begini ya, saya kan punya teman di Forum Anak itu, kita kan luas, punya teman di luar Kabupaten Endrekang. Kalau kita bahas-bahas tentang kenakalan remaja, bisa dibilang Endrekang itu minim. Jadi agak bangga ceritanya. Di sana melihat perempuan pakai kaos kaki, itu kayak juga sekali ceritanya. Sedangkan di Endrekang hal biasa nih, jilbab panjang, pakai kaos kaki. Jadi kayak mereka dibilang, Endrekang ini agamis, terprotek ceritanya. Padahal bisa dibilang ada sidrap, ada aturan dekatnya. Tapi kita terprotek dari hal-hal negatif. Bisa jadi kebanggaan ceritanya. Selain itu apa yang bikin bangga? Banyak sih sebenarnya. Alamnya bagus ya. Alamnya bagus. Meskipun saya juga bangga jadi anak Endrekang, meskipun kalau misalnya ditanya kamu dari mana, jawabnya Endrekang, harus ada pertanyaan lontaran lagi. Di mana itu Endrekang? Jadi itu juga jadi tugas kami jadi anak Endrekang untuk memperkenalkan Endrekang lebih luas lagi. Terakhir, saya ingin kalian bicara tentang harapan dan menghimbau agar teman-teman kalian ini bisa bermimpi dan mewujudkan cita-citanya. Ya, mungkin untuk teman-teman yang seusia dengan saya ataupun di bawah saya, harapan besar supaya teman-teman tetap fokus ke tujuan utamanya, sebenarnya anak, apalagi sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama. Juga jangan malas-malas belajar meskipun kita lagi belajar online di tengah-tengah pandemi. Jangan pernah punya pikiran untuk berhenti sekolah. Saya tidak mau jadikan diriku sebagai contoh, tapi ayolah anak-anak Endrekang itu sebenarnya bisa banget untuk ke Jawa belajar. Jangan mentok-mentok ke Unhas, ke UNEM, tanpa mendiskreditkan Unhas dan UNEM. Unhas dan UNEM juga bagus. Cuman kalau bisa kita membuka lagi langkah ke luar untuk belajar. Bisa ke Cina mungkin, kayak saya ke Universitas Brawijaya, ke Universitas Gadjah Mada, supaya kita tidak takut-takut lagi dan kita tidak dipandang sebelah mata dengan anak-anak yang lainnya di luar Kabupaten Endrekang. Bahwa sebenarnya Kabupaten Endrekang itu
anak-anaknya sebenarnya bisa berpotensi sangat luar biasa kalau misalnya kita mau. Jadi pesanku, jangan sampai kita kehilangan kata mau. Kita harus selalu mau untuk berkembang dan maju sebagai anak NREKANG. Iva bagaimana? Kalau saya sendiri, pertama praktek diri dari kita untuk menjadi role model ke depannya, dari anak, oleh anak, dan untuk anak. Dan harapan saya untuk NREKANG, semoga seperti yang dilakukan tentang tadi, jangan takutlah ceritanya mengejar pendidikan jauh-jauh. Karena sekarang banyak sekali orang tua yang apalagi untuk anak perempuan itu takut kalau anaknya sekolah di Jogja, di Bogor, di Bandung, kayak ada ketakutannya. Padahal kan Rasulullah saja bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi apa salahnya dari sekarang lah, bukan keluar dari bukan dibilang membantu orang tua, membantu orang-orang terdahulu, tapi berusaha keluar dari zona nyaman, tapi tidak menghilangkan adat, sopan santun. Oke, teman-teman, di sini sudah sangat sore dan sebentar lagi kita berbuka puasa. Sekian dulu pembincangan kita. Jangan lupa untuk tetap subscribe Ahmad Dahlan Project. Saya Naim Arkananta. Salam.